Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Alamsyah dengan NIM 41519111015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul yaitu fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Nah, yang pertama itu latar belakang. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dan lain di lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Berikutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang terakhir adalah alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Berikutnya yang kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama bahasa resmi kenegaraan, berikutnya bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, berikutnya lagi bahasa resmi di dalam penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang terakhir yaitu bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Berikutnya, fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Iptek berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Berikutnya, peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kedudukannya sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Beberapa kosakata seperti ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah tidak memiliki kata yang sebuah konsep. Bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia dapat dipakai. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakai bahasa Indonesia dalam segi estetis bahasa sehingga bangsa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Yang terakhir, keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Berikutnya, lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Selain bendera dan lambang negara, di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sehingga
serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur bahasa lain. Berikutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sedangkan kedudukan bangsa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga alat penghubung pada tingkat nasional, yang keempat alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan teknologi. Berikutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan kebudayaan termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Berikutnya saran, sebagai kaum intelektual kita harus menjaga bahasa Indonesia agar dapat menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Selanjutnya referensi. Sumber ini diambil dari beberapa referensi yang telah dicantumkan pada bagian akhir ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.